Betul. investasi nggak pakai investasi ke produk yang kita pakai. Iya. Kita harus investasi ke apa gitu. Sehari-hari kita pakai itu kan kayak invest. Betul. Nah, apakah selama masa pandemi ini dari yang tadi Pak sebutkan sektor-sektor itu memang masyarakat kemarin itu saat ini? Iya, betul sekali. Karena kenapa saya biasa misalkan kalau misalkan ada investor yang berkunjung, selalu saya bilang bahwa coba pikirkan daripada kita hanya membeli produknya, misal beli kuota tiap hari atau satu bulan mungkin di 100.000, 150.000. Nah, otomatis kita sebagai kita juga mendonorkan gitu dari bagian dari pendapatan dari mungkin yang begitu banyak orang beli, terus yang menghasilkan yang menikmati daripada hasil itu adalah orang-orang yang berinvestasi, yang punya sahamnya, karena mereka kan dapat dividen. Nah, daripada kita hanya sebagai konsumen, kita juga bisa sebagai pemilik perusahaan. Jadi ya sudah, saya punya saham misalkan di Telkom, saya pakai Telkomsel, saya beli terus kan, otomatis nanti pada saat pembagian dividen saya juga dapat. Misalkan kalau pendapatannya naik, labanya naik, mungkin dividennya juga besar gitu, seperti itu. Jadi memang banyak sih yang banyak juga yang banyak beli itu misal ke sektor telekomunikasi dan juga perbankan, seperti itu. Oke, nah baik, ini kita tahan dulu untuk bahas tentang investasi. Tentang apa sih Tribuners akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana nih kita berinvestasi. Kita baca pertanyaan dulu yang masuk dulu, ada yang sudah banyak, yang di Facebook juga sudah ada. Kita baca dulu yang masuk di Facebook. Ini ada pertanyaan dari Maria Sekar Anggani. Setelah host ya Kids, dan narasumber yang Ox mau nanya, berapakah persentase yang harus kita spend dari gaji untuk nabung, untuk bayar utang, untuk asuransi, untuk biaya kesenangan dan investasi? Langsung dijawab oleh Ibu Adevi ya. Wah, ini presentasenya detail sekali ya. Ada untuk nabung, untuk bayar utang, asuransi, terus biaya kesenangan atau playing tadi ya. Foya-foya, hura-hura gitu ya. Gitu. Kalau di ilmu perencanaan keuangan, di dasar-dasar itu sebenarnya kalau untuk tadi sebelum ke nabung ya, untuk kebutuhan utama itu kita 60%. 60% dari penghasilan kita itu untuk kebutuhan utama kita dulu, mulai dari makan, terus kita mungkin ngekos, terus kita mungkin bayar air, listrik dan lain-lain, itu masuk ke 60%-nya masuk ke kebutuhan utama atau living lah ya, kebutuhan utama kita. Kalau tadi ada pertanyaan untuk utang sama asuransi gitu ya, sebenarnya utang ini maksimal itu adalah 30% dari penghasilan atau pendapatan kita. Kenapa dibilang 30%? Supaya kita bisa menyisihkan buat si asuransi dan investasi ataupun kesenangan gitu. Dan setiap orang itu bisa ngatur investasi sama asuransinya sesuai kebutuhan gitu. Apalagi misalnya yang berkeluarga itu kan beda ya dengan yang masih single gitu kan. Nah, itu nanti diatur dari 10%-nya. Jadi sebenarnya pembagi yang paling penting ketika masuk cash flow kita, masuk pendapatan kita atur dulu untuk livingnya kita 60%, setelah itu 30%-nya untuk utang, 10%-nya bisa diatur tuh asuransi, investasi, atau kesenangannya. Kalau ternyata kayaknya saya 5% asuransi, 5% investasi, kesenangannya nggak bisa, ya udah berarti yang bagian living dipotong gitu kan, living dipotong jadi 50%, 10%-nya masuk ke dana hura-hura. Itu kalau saving, kalau misalnya utang yang nggak punya, itu 30%-nya bisa langsung dimasukkan ke nabung dana darurat sama investasi gitu. Itu maksud besar ya. Gitu. Oke, terjawab ya Kak Maria Sekar. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Nadiri Arifin. Nabung dan investasi kan bisa berjalan berbarengan nih Kak, dengan nabung di saham atau reksa. Nah, supaya returnnya maksimal, ada trik tersendiri dari Kakak? Trik dari saya. Ini based on true story ya, gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya kita ngerasa kita orang yang sama nih, misalnya sama saya ya, impulsif gitu ya, suka belanja gitu ya. Nah, terus kita pengen juga nabung, pengen juga investasi secara berbarengan gitu ya. Jadi misalnya begini teman-teman Tribuners semuanya, bisa diatur ketika nanti Tribuners punya tabungan di Philips Sekuritas gitu ya.
misalnya ngerasa bahwa saya ini belum cukup nih bulan ini dari gaji saya, misalnya gaji saya UMR 1.900.000 ya, Kota Kupang. Nah, terus begitu 10%-nya adalah 190.000. Tapi saya pengen punya sahamnya Bank BNI gitu kan. Hari ini sahamnya Bank BNI berapa? Silakan dilihat ya. Misalnya nih ya, hari ini kita gajian. Terus udah gitu sahamnya Bank BNI harganya ini di 5.375. Dana saya kan nggak cukup nih Kak Intan, 5.375 kalau kita mau beli saham minimal 1 lot 100 lembar. Jadi 5.375 harus kali 100. Jadi saya butuh dana 537.500 untuk punya 100 lembar sahamnya Bank BNI nih. Sementara dari penghasilan saya itu cuma 170 yang saya bisa sisihkan untuk investasi. Gimana caranya? Ya udah saya masukkan aja di rekening dana investor. Itu nggak ada potongan biayanya, nggak ada biaya adminnya gitu kan. Masukkan di situ. Bulan kedua 170 kali 2 saya masih belum bisa nih punya, tapi kan saya udah punya 170 kali 2 jadi punya 340. Bulan ketiga saya baru bisa punya 1 lot atau 100 lembar sahamnya Bank BNI. Dana saya aman, tidak terkuras sama biaya, dan di bulan ketiga saya udah bisa punya 1 lot gitu. Itu salah satu triknya gitu. Jadi supaya kita kalau kalau kita masukkan di tabungan yang untuk kebutuhan sehari-hari kan bisa jadi habis ya, lupa kalau itu 10% harus masuk investasi, lupa kan gitu kan. Jadi pindahin aja, nanti di bulan ketiga baru eksekusi beli sahamnya Bank BNI. Saya seperti itu. Terus tadi pertanyaannya Kak Imat juga, supaya returnnya maksimal. Kalau returnnya maksimal ini caranya tadi seperti yang Pak Aden bilang, lihat dulu perusahaannya kita tahu dulu ini perusahaan yang mau kita beli apa gitu. Saya milih BBNI karena tadi udah dikasih tahu bocorannya sama Pak Aden gitu kan. Kalau enggak mungkin saya beli saham yang mungkin ya nggak tahu lah saham namanya apa gitu ya. Nah tapi itu return maksimal itu sebenarnya tergantung kita milih saham apa, dan juga tergantung kita profil risikonya kayak apa. Ada loh Kak Intan orang yang nggak pengen return maksimal gitu, dia pengen biasa aja karena dia tahu bahwa dirinya itu berinvestasi hanya untuk menutupi inflasi gitu. Karena kan tadi saya bilang ya, orang melakukan investasi beda-beda, kepengennya tuh beda-beda, tujuannya beda-beda gitu. Returnnya maksimal menurut saya tidak mesti menurut Aden sama dengan saya gitu. Ada yang saya cukup reksadana karena saya nggak suka tuh ribet-ribet milih saham gitu ya. Ada yang ngapain reksadana kecil returnnya gitu. Nah itu beda-beda, tiap orang tuh punya profil risiko beda-beda, minat risikonya beda, toleransi atas risikonya juga beda-beda gitu. Jadi kenapa kita harus kenal diri kita, terus mengelola diri kita dan keuangan kita itu supaya tadi kenal risiko, kenal keuntungan, jadi match gitu. Oke, ini dijelaskan dengan sangat-sangat detail sekali ya, terima kasih. Semoga menjawab ya, saya tidak nyambung lagi. Nah, kayaknya di Facebook sebelum selesai kita baca yang di lagi. Ini ada pertanyaan dari Dewi Lega. Apa saja tips investasi untuk kami fresh graduate dan bagaimana cara mengelola keuangan untuk para lulusan baru? Mengelola keuangan untuk para lulusan baru. Lagi ini ya, jadi job seeker lah ya, lagi nyari penghasil pekerjaan juga ya gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya ternyata punya side hustle gitu ya, atau penghasilan tambahan nih, belum punya pekerjaan tetap tapi punya penghasilan tambahan, misalnya ikut MLM, terus udah gitu bantuin bisnis temen misalnya gitu, terus ternyata punya side hustle gitu ya, bisa mulai investasi. Kalau menurut saya ya, ini masih muda kan, masih job seeker, langsung aja ke saham. Bisa seperti itu. Pengelolaan keuangannya yaitu tadi seperti yang saya udah jelaskan di materi tadi kan banyak ya gitu. Tapi kalau masih jadi job seeker itu bisa melihat saham-saham yang tadi berpotensi atau menarik gitu. Karena setiap hari itu dari masing-masing sekuritas punya nih saham-saham apa yang menarik untuk dicermati, untuk dibeli, untuk dijual. Nah itu mereka punya rekomendasinya gitu. Dan itu bukan asal rekomendasi ya, udah dianalisis gitu. Terus kalau kita ngerasa analisisnya perusahaan ini sekuritas kurang nih gitu, silahkan analisis sendiri gitu. Di aplikasinya tuh udah tinggal Kak Intan, nggak usah buka laporan keuangan satu-satu lagi gitu. Bener-bener udah ada datanya, tinggal di compare. Misalnya saya pengen investasi ke saham BBNI sama BBRI, bandingkan aja gitu. Nanti situ keluar datanya gitu.
kita baca datanya mudah Iya. ya otoritas juga memberi akses. Heeh.